Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat itu mendapatkan tantangan yang besar dari orang kafir Quraisy. Nama-nama yang terkenal yang biasa kita dengar sebagai penentang dakwah Rasulullah, di antara mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah, Abu Sufyan. Diceritakan bahwa Abu Jahal berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW, dan ia mendatanginya dengan membawa batu dan ingin menjatuhkannya kepada Rasulullah. Tapi yang terjadi adalah bahwa ia tidak bisa menjatuhkannya kepada Rasulullah SAW. Ia kemudian kembali kepada kaumnya dan menceritakan apa yang terjadi. Salah seorang dari Bani Makhzum kemudian mengatakan bahwa ia yang akan melakukannya dengan batu itu. Ia datang ke tempat Rasulullah. Ia mendengarkan suara Rasulullah. Dan ketika ia akan melemparkan batu itu kepada Rasulullah, Allah mentakdirkannya tidak dapat melihat Rasulullah. Ia kemudian dibutakan oleh Allah. Menurut riwayat, itulah peristiwa yang menjadi sebab turunnya surat Yasin ayat 1 hingga ayat ke-11. Ayat berikutnya yaitu ayat 5, Tanzilal Azizir Rahim, dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Quran yang Al-Hakim tersebut merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Pada ayat ini Allah menggunakan kata Al-Aziz, yaitu Tuhan yang maha perkasa, memberikan keyakinan, ketenangan, dan kekuatan pada Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan-tantangan dan penolakan kaum Quraisy yang sedemikian besar, bahwa dakwah yang dibawa Rasulullah akan tetap berjalan dan akan sukses, karena ia merupakan risalah yang diwahyukan oleh Allah yang maha perkasa. Ar-Rahim, lagi penyayang, ini adalah sifat Allah, di mana Allah akan menyayangi mereka-mereka yang menerima dakwah dan risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini ayat ke-6 yang artinya agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Kaum di sini adalah kaum kafir Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah SAW saat itu. Kemudian dijelaskan di mana bapak-bapak mereka artinya adalah nenek moyang mereka, di mana para ahli tafsir dan ahli kalam menyebutnya sebagai mereka-mereka yang hidup pada masa fatrah, ala fatratim minar rusuli. Fatrah adalah sebuah masa akhir daripada risalah Nabi Isa hingga datangnya Nabi Muhammad SAW, dan ia adalah masa sekitar 500 tahun, karena Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi.
masa di mana orang-orang sudah tidak mendapatkan penjelasan lagi tentang Tuhan, tentang risalah samawiyah, dan digambarkan sebagai masyarakat yang betul-betul memerlukan datangnya risalah baru setelah mereka melupakan risalah yang datang sebelumnya. Ahlul Fatrah ini menjadi perbincangan luas di kalangan ahli kalam atau teologi, demikian juga para mufassir. Mereka mempermasalahkan adakah mereka akan disiksa di neraka atau mereka masuk surga. Ada beberapa pendapat, di antaranya adalah pertama, dengan memahami firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, bahwa kami tidak akan menyiksa melainkan setelah diutus kepada mereka seorang rasul. Berdasarkan hal ini, bahwa ahlul fatrah akan masuk surga. Ahlul fatrah yang tidak sampai kepada mereka dakwah tauhid dan risalah samawiyah, yang karenanya tidak ada alasan dan atas prinsip keadilan Allah, maka mereka akan masuk surga. Dalam hal ini termasuk adalah tentang status orang tua Nabi kita Muhammad SAW. Pendapat kedua berdasarkan ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan sebuah kaum, melainkan telah mendatangkan kepada mereka seorang utusan atau seorang pemberi peringatan. Maka berlaku kepada mereka, bagi mereka yang mengikuti utusan-utusan tersebut, mereka akan masuk ke dalam surga, dan bagi mereka yang mengingkarinya dan menolak apa yang dibawa oleh pemberi peringatan tersebut, maka dia atau mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Pendapat berikutnya adalah bahwa mereka di hari pengadilan nanti akan diuji, dan berdasarkan hasil ujian mereka itulah Allah akan menempatkan baik mereka di neraka ataupun di surga. Kita tentunya yakin bahwa Allah Maha mengetahui tentang mereka, adakah mereka kelak di surga atau di neraka.